saran atau rekomendasi dari IAEA adalah perlu dibentuknya semacam organisasi yang memang menyiapkan infrastruktur secara menyeluruh begitu dan punya kekuatan istilahnya kekuatan organisasi, kekuatan untuk saling berkoordinasi antar institusi itu lebih kuat gitu. Nah ini nama lembaga itu NEPIO, Nuclear Energy Program Implementing Organization. Apapun namanya sebenarnya, yang penting adalah menyiapkan infrastruktur sehingga Indonesia siap begitu loh. Hai, dari COBC Inisiatif, aku Harun Ardiansyah dan ini adalah season ketiga dari podcast Bicara Nuklir. Di episode ini, aku ngobrol bersama Bapak Sriana, peneliti di Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir atau PKSN di BRIN. Pengalaman beliau sebagai pejabat peneliti dan struktural membuat topik yang dibahas menjadi meluas. Kami ngobrol tentang sejarah, visi, dan misi dari PKSN, betapa mendalamnya studi pendahuluan untuk membangun PLTN, bagaimana masa depan nuklir di Indonesia, peran kunci NEPIO untuk memastikan Indonesia go nuklir, dan masih banyak lagi. So, let's check it out. Oke, baik teman-teman, selamat datang di episode berikutnya dari Bicara Nuklir. Kita kedatangan tamu dari Batan nih, atau BRIN sekarang, ORTN BRIN, yaitu Pak Sriana. Beliau adalah kepala bidang, dulunya sebelum ada BRIN ini, beliau adalah kepala bidang di salah satu kepala bidang di Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir. Jadi selamat datang Pak Sriana, terima kasih sekali nih udah berkenan diajak ngobrol di podcast Bicara Nuklir. Iya, terima kasih Mas. Ya, dan mungkin kita bisa mulai langsung aja nih Pak ke perkenalan nih Pak. Boleh diceritain nggak sih Pak tentang karir Bapak mungkin dari pertama kali dari kuliah terus habis itu ke karirnya selama ini gitu sampai ke titik yang sekarang gitu Pak. Baik Mas Harun, mungkin singkat saja untuk yang karir itu ya. Assalamualaikum, mudah-mudahan sehat selalu semuanya Mas Harun dan teman-teman gitu ya. Dulu saya kuliah di teknik nuklir Mas Harun, jadi masuk teknik nuklir itu tahun 85 waktu itu. Memang ada perpanjangan studi itu, kemudian saya kebetulan tahun kedua itu ada tawaran ikatan dinas kan di Batan, ngelamar waktu itu, alhamdulillah saya dapat gitu ya. Dari 56 teman di satu kelas gitu, ada 7 yang ikatan dinas di Batan begitu ya. Nah, terus saya ngambil jurusan, ada 2 jurusan di teknik nuklir waktu itu, satu teknologi nuklir bagian yang menyiapkan bahan bakarnya, kemudian satu adalah teknologi reaktor nuklir gitu ya. Saya ngambil reaktor, yang fisika reaktor gitu Mas, yang untuk pem-PLT-nya gitu. Saya di situ, alhamdulillah lulus tahun 91, lama juga ya, 5 tahun gitu ya. Nah setelah itu karena ikatan dinas ya saya langsung ke Batan Mas. Nah di Batan kemudian di tahun saya masuk tidak langsung jadi peneliti, memang ada jenjang peneliti tapi tidak langsung. Waktu itu saya tahun 2003 kalau tidak salah saya masuk ke peneliti dan ya berakhir sampai ke tingkat madya begitu di tahun 2008 ya. Dan madya kemudian saya diserai tugas di tahun 2011, ditugasi untuk menjabat struktural dari eselon 3 kepala bidang waktu itu, sampai ya kepala bidangnya kalau di Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir ini ada 2, waktu itu ada 3 begitu ya. Saya di penyiapan persiapan pembangunan PLTN waktu itu. Manajemen persiapan pembangunan PLTN, nama bidangnya waktu itu. Kemudian saya berikutnya diserai tugas tahun 2012 kalau tidak salah itu kepala bidang kajian data tapak. Nah ini yang menyiapkan tapak. Nah waktu itu ini Mas Harun, yang tapak ini alhamdulillah RDE, proyek RDE karena non komersial kan ini ya, itu reaktor daya eksperimental itu, maka yang melaksanakan adalah Batan, kewenangannya Batan, dan waktu itu proyeknya sampai untuk izin tapak keluar, evaluasi tapak, kemudian sampai izin tapak keluar tahun Januari 2017 gitu ya. Nah kemudian setelah itu saya diserai tugas menjadi kepala bidang kajian
infrastruktur, artinya penyiapan infrastruktur pembangunan PLTN Mas Harun. Nah, sampai mau integrasi ini. Nah, setelah selesai kabit kan waktu itu eselon 3 harus dilebur. Nah, ini saya kembali ke peneliti madya saya Mas Harun. Jadi di tahun 2020 SK peneliti madya saya keluar, tetapi diserahi tugas juga menjadi koordinator, masih seolah-olah sama tugasnya dengan kabit begitu ya, sekaligus jabatan saya sebagai peneliti. Kira-kira seperti itu apa yang saya jalani di Batan Mas sampai sekarang ya. Kita masih belum tahu Mas untuk yang BRIN itu, karena sekarang masih pemetaan, mungkin bulan-bulan ini untuk posisi teman-teman di PKSN itu baru akan di SK-kan, dipetakan pastinya begitu, Mas Harun. Ya, menarik, Pak. Mungkin memang PKSN-nya akan terleburkan gitu ya menjadi atau entah menjadi satu unit baru atau bergabung di unit-unit yang lain. Tapi saya penasaran dengan sejarahnya PKSN ini, Pak. Soalnya saya ngerasa kayak sangat jarang begitu. Saya sangat ya agak lumayan kagum lah dengan apa yang dikaji itu kan sistem kan ya, berarti kan itu bukan hanya satu bidang gitu, bukan kayak seperti PT KRN yang hanya satu bidang saja begitu tentang fisika reaktornya atau thermal hidroliknya gitu kan, tapi ini lebih menyentuh ke keseluruhan sistem itu. Jadi waktu dulu pertama kali Bapak ke Batan itu langsung sudah ada PKSN Pak, atau PKSN ini sebenarnya satu unit yang baru juga gitu. Saya penasaran dengan sejarahnya gitu. Iya. Mas Harun, waktu saya masuk itu namanya belum PKSN, belum Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir, tapi namanya waktu itu Pusat Pengembangan Energi Nuklir, jadi PPEN begitu namanya. Tetapi kajian tugas atau tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya sebenarnya tidak jauh. Jadi tugas pokok dan fungsi dari PKSN itu ada dua sebenarnya. Yang satu penyiapan infrastruktur tapak dan non tapak begitu ya. Dari aspek tapaknya itu menyiapkan tapak PLTN, pokoknya menyiapkan infrastruktur PLTN gitu ya. Kemudian yang non tapak PLTN itu kalau yang tapak kan aspeknya cukup banyak Mas Harun, dari aspek bagaimana meneliti memastikan bahwa tapak PLTN itu aman, selamat begitu ya. Lalu apa kriterianya? Ya kriterianya regulasi yang ditetapkan oleh Bapeten. Misalnya apa? Misalnya aspek kegempaan itu berapa PGA-nya gitu ya. Akselerasi kepercepatan pergerakan tangannya berapa gitu, harus memenuhi, harus di bawah yang diperkenankan oleh regulasi Bapeten, harus di bawah 0,6 G kalau ada situ ya. Nah, kemudian dari aspek kegunung apian, apakah satu tapak PLTN itu terdapat bahaya gunung api, misalnya ada jatuhan material letusan gunung api, itu dikaji untuk aspek kegunung apian. Kemudian berikutnya itu aspek aspek geofisik dan geoteknik dan fondasi. Itu juga bagaimana nanti suatu reaktor itu dibangun, dengan kekuatan berapa sih harus dibangun gitu. Tanah itu mampu mendukung berapa. Aspek hidrologi, penyediaan airnya dan kondisi air itu, aspek meteorologi, aspek human induced event-nya, kemudian aspek dispersinya dipelajari di tapak. Nah, kemudian tugas yang lain, Mas Harun, tugas yang lain di PKSN atau PPN juga waktu itu sampai sekarang PKSN itu adalah aspek studi kelayakan misalnya. Perencanaan energinya seperti apa, nuklir misalnya masuk kapan untuk perencanaan energi, kemudian dari energi yang ada di Indonesia. Kemudian bagaimana PLTN itu dikaji dari aspek ekonomi dan pendanaannya, kemudian dari sisi stakeholder involvement-nya, keterlibatan pemangku kepentingannya seperti apa, itu dipelajari di PKSN. Juga bagaimana partisipasi industri nasionalnya, artinya industri kita itu sudah siap apa belum sih untuk untuk siap membangun PLTN itu begitu ya. Nah, ini tugas pokoknya dari PKSN begitu. Kira-kira sekitar itu Mas, sampai memang komunikasi dengan stakeholder yang lain, misalnya dengan Kementerian Energi, bagaimana linknya kan, karena sebenarnya kalau energi yang sifatnya komersial, listrik sangat komersial, itu kan ranahnya ada di Kementerian SDM ya, betul. Sehingga PKSN atau Batan ini kalau itu ranah
ranah komersial, maka Batan atau PKSN ini adalah sebagai supporting organization, menyiapkan itu yang membantu yang berwenang, ESDM dalam hal ini. Iya. Kira-kira sekilas seperti itu. Kalau dipikir-pikir ini berarti benar-benar menyeluruh ya Pak ya, dari awal sekali sampai akhir sekali Pak ya. Itu sampai ada ke kajian di back end nggak Pak? Atau mungkin seperti kayak penentuan limbah geologis, itu namanya kalau kita menamakannya limbah lestari begitu. Apakah juga diteliti juga di PKSN itu Pak? Proses penyimpanannya dan lain sebagainya gitu-gitu? Kalau di PKSN enggak Mas. Jadi begini. Enggak ya? Kalau enggak. Jadi kebetulan di Batan itu kan ada pusat yang namanya Pusat Teknologi Limbah Radioaktif. Yang hal semacam itu ada di PTRR, Pusat Teknologi Limbah Radioaktif. Nah, termasuk juga untuk yang front end-nya itu Batan ada PT BGN, Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir, itu yang di depan. Kemudian yang di tengah ya PT RKN, Mas, Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir. Nah, kenapa teknologi ada di PKSN? Kenapa limbah ada di PKSN? Sebenarnya ini kalau di PKSN yang sifatnya menangani langsung infrastruktur, Mas, yang dalam infrastruktur itu ya tapak, ekonomi, perencanaan, tetapi untuk yang koordinasi menerima hasilnya ya dari policy untuk yang limbah seperti apa, ini memang harus masuk ke digunakan hasilnya oleh PKSN untuk menyampaikan bahwa kesiapan infrastruktur kita itu seperti ini dari aspek limbah misalnya, gitu ya. Memang ada koordinasi dengan pusat lain atau instansi lain, Mas. Untuk jaringan misalnya, Mas, kesiapan jaringan, PKSN tidak melakukan kajian secara detail, tetapi tahulah ada kajian tapi tidak detail. Detailnya ada di teman-teman PLN gitu ya. Gitu, seperti itu. Ibaratnya kalau bahasa kasarnya, tepat nggak sih Pak? Kalau ibaratnya bahasa kasarnya itu saya bilang kayak kalau PKSN itu kayak manajernya lah, some kind of manajernya gitu. Nggak ahli segalanya, cuman dia tahu segalanya gitu. Takut sekedar tahu gitu. Salah nggak kalau saya analogikan seperti itu? Bisa seperti itu, tapi pada posisi tapak kita tahu persis, Mas. Artinya yang in charge memang itu ya. Tapak itu tahu persis, dan teman-teman perencanaan sama ekonomi itu kita detail meneliti secara detail gitu. Memang kebanyakan bahwa kita adalah memanage informasi atau ya tahu segalanya tapi di permukaan yang lainnya gitu ya, boleh. Iya. Gitu. Ya. Itu menarik Pak, dan tadi Bapak sempat singgung beberapa kali mengenai infrastruktur, dan saya yakin itu merefer ke Integrated Nuclear Infrastructure Review yang sempat dilakukan di tahun 2009 ya sama IAEA terhadap Indonesia atas request kita begitu ya. Jadi kan Batan sebagai lembaga yang memang ditugaskan oleh pemerintah untuk meneliti tentang nuklir dan mempersiapkan PLTN gitu kan kalau jadi gitu kan, akhirnya mungkin bisa diceritain nggak Pak tentang inner mission itu Pak, atau mungkin sebelumnya dan setelahnya begitu, apa yang menyebabkan adanya inner mission itu, terus apa hasilnya dan apa konsekuensinya untuk Indonesia gitu Pak? Baik Mas Harun, jadi mungkin saya cerita dulu sebelum apa sih yang dilakukan istilahnya yang kelihatan nampak project gitu ya, yang mengarah ke PLTN dulu, bahwa ya PPN atau PKSN dulu PPN, PKSN dulu PPN, Mas, itu melakukan studi kelayakan. Ini cukup besar kegiatan ini karena aspek tapak dan non-tapak dengan konsultan luar negeri itu tahun 91 sampai 96, Mas. Ini fokus atau lokasinya atau lokusnya itu ada di Jepara, Muria Peninsula, jadi Semenanjung Muria sana. Dan konsultannya ada konsultan Jepang. Waktu itu aspek yang distudi adalah aspek ekonomi, pokoknya tapak dan non tapak. Nah, sampai menyatakan bahwa tapak di sana itu sebenarnya layak. Belum melangkah ke izin ya. Itu yang pertama. Kemudian perkembangannya, kemudian kita juga punya studi kelayakan karena memang di sana ya perkembangan public acceptance-nya waktu itu menggebu pengen membangun, waktu itu 2010 harusnya sudah beroperasi waktu itu ya, 2010 ya. Nah, tapi karena perkembangan public assessment di sana, kemudian dari kementerian waktu itu dari Kementerian ESDM untuk menyarankan lebih baik
ada alternatif apa. Nah, kemudian perjalanannya waktu kerjasama dengan beberapa Pemda, ketemulah dengan Pemda Bangka Belitung. Akhirnya ada studi tapak di sana, Mas. Studi tapak dan kelayakan juga aspeknya yang cukup dalam dan relatif sama luasnya dengan yang dilakukan di Jepara. Itu tahun 2011 sampai 2013. Nah, itu waktu itu ada satu aspek yang studi kelayakannya itu dilakukan oleh PLN, Mas. Aspek ekonomi dan pendanaan serta jaringan. Jadi dua Batan melakukan sendiri, kemudian PLN lakukan, tetapi dua laporan itu diintegrasikan. Nah, ini yang besar. Kemudian terkait dengan ini, Mas, infrastruktur. Nah, tahun 2008 waktu itu IAEA mempublish pedoman untuk menilai kalau suatu negara itu dikatakan siap membangun itu sebenarnya seperti apa sih ukurannya siap. Nah, itu 2008 dipublish. Kemudian itu ditangkap oleh pimpinan Batan waktu itu, ya saya turut sebagai tim teknis waktu itu, Mas. Jadi ditangkap oleh pimpinan Batan untuk ini penting untuk diimplementasikan di Indonesia, untuk menyatakan bahwa ngukur kita itu siap apa enggak sih. Kalau akhirnya di tahun 2008 itu juga pas dia publish, akhirnya kita laksanakan untuk mengevaluasi 19 aspek, mulai dari national position posisi nasional yang terkait dengan kebijakan pembangunan PLTN ini, sampai dengan di national position, kemudian aspek keselamatan, aspek limbah, aspek SDM, aspek pengadaan, juga sampai ke aspek partisipasi industri nasional, aspek kesiapan industri nasionalnya itu dikaji, dievaluasi. Nah, panduan itu, Mas Harun, panduan IAEA itu menyatakan, kalau siap itu kriterianya ini loh. Nah, Indonesia sudah ada dipotret, Mas. Bukti-bukti yang ada, satu tim nasional ini, Mas. Jadi tim waktu itu ada dari PLN ada, dari Kementerian Lingkungan Hidup ada, dari Kementerian Industri ada, dan memotret kita punya apa, dideskripsikan memenuhi pedoman IAEA itu. Nah, hasilnya kemudian di tahun 2009 direview oleh IAEA. Mereka datang langsung begitu ya? Mereka datang langsung 5 hari di sini, Mas. Jadi IAEA itu ada kalau nggak salah 5 expert datang ke Indonesia. Kalau perlu ke PLN, kita antar ke PLN, Mas. Kalau perlu ke Kementerian Perindustrian, kita antar ke Perindustrian. Ke Bapeten, kita antar ke Bapeten dengan dengan pedoman hasil self assessment kita, setelah evaluasi kita. Kemudian mereka review semacam dalam tanda petik audit gitu, membuktikan ini benar nggak sih yang kita tulis di situ gitu ya. Nah, dalam seminggu. Izin, kalau boleh tahu, berarti itu karena guidance-nya keluar di tahun 2008 dan di Indonesia dia ada di 2009, berarti apakah Indonesia termasuk negara yang pertama melaksanakan guidance itu dan pertama kali diaudit juga gitu sama IAEA? Iya. Di seluruh dunia belum pernah gitu ya? Iya, rasanya di Indonesia yang pertama itu, Mas. Ya, waktu itu Pak Adi, deputinya Pak Adi Wardo, yang deputi kepala bidang teknologi energi Pak Adi Wardo ya. Iya, rasanya begitu, Mas Harun. Jadi hasilnya, Mas Harun, jadi setelah direview kan selesai 5 hari misi itu, nggak langsung selesai saat itu. Kemudian datang waktu tahun 2010, ya menyampaikan hasilnya bahwa kesiapan kita itu seperti apa. Lah PR-nya masih dari 19 infrastruktur itu, Mas, ada 3 yang memang masih menjadi catatan yang perlu dipenuhi Indonesia. Taruhlah dalam tanda petik itu raportnya merah tahun 2009 itu adalah aspek posisi nasional, kemudian aspek manajemen, kemudian yang berikutnya adalah aspek pemangku kepentingan, Mas. Nah, keterlibatan pemangku kepentingan, stakeholder involvement. Jadi 3 aspek ini memang saling terkait sebenarnya. Kalau aspek pertama sudah hijau, akhirnya semuanya akan hijau gitu ya. Karena catatan yang besar di 3 itu adalah sebenarnya saran atau rekomendasi dari IAEA adalah perlu dibentuknya semacam organisasi yang memang menyiapkan infrastruktur secara menyeluruh begitu, dan mempunyai kekuatan, istilahnya kekuatan organisasi, kekuatan untuk saling berkoordinasi antar institusi itu lebih kuat gitu.
taruhlah misalnya itu adalah di keputusan presiden begitu ya. Nah ini nama lembaga itu kalau biasa disebut oleh ya NEPIO, Nuclear Energy Program Implementing Organization. Apapun namanya sebenarnya, yang penting adalah menyiapkan infrastruktur sehingga Indonesia siap begitu loh. Yang penting tusinya Pak ya, bukan namanya ya. Bukan namanya ya, jadi itu. Nah itu status saat itu Mas. Nah kemudian berjalannya waktu terus gitu. Nah, alhamdulillah di tahun 2021 sih Mas Harun. Ini ada tim yang melibatkan institusi yang sama juga gitu ya. Malah sekarang tambah, kalau 2009 itu Kementerian ESDM waktu itu belum aktif gitu ya untuk ikut mengevaluasi. Nah, tahun 2021 ini alhamdulillah Kementerian SDM terlibat, bahkan 3 orang Mas dari Kementerian SDM. PLN juga ada 2 orang, kemudian Kementerian Perindustrian ada 2 orang juga, kemudian dari Bapeten juga 2 orang. Ini tim yang mengupdate kondisi kesiapan infrastruktur. Kalau tahun 2009 dirilis oleh IAEA itu seperti itu, kira-kira di tahun 2021 ini seperti apa? Nah, alhamdulillah hasilnya ya kelihatan lebih baik Mas, apalagi terakhir ini dari DEN atau Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral itu ada grand strategi ya. Ya, grand strategi itu, dan penyiapan untuk yang NEPIO-nya sudah ada SK-nya seperti Mas. Tapi penyiapan loh, rasanya belum. Harapannya itu NEPIO itu adalah nanti mestinya menjadi kekuatan yang antar institusi, antar begitu yang besar, yang itu di bawah setelah Perpres atau apa gitu yang lebih kuat gitu ya. Nah, itu sudah disiapkan Kementerian Energi. Nah, itu atas terakhir kita harapannya akan meningkat lagi sehingga sehingga itu Mas Harun, sehingga roadmap-nya ESDM yang menyatakan bahwa di tahun 2045 sampai 2050 yang mentargetkan 10 gigawatt dari nuklir untuk memenuhi net zero emission itu bisa terpenuhi gitu ya. Disiapkan. Kalau seperti itu tahun 2060 juga harus mentargetkan 60 gigawatt dari nuklir, maka menurut saya juga harus dipikirkan sekarang ini. Betul. Biar tidak terlambat gitu Mas. Nah itu mudah-mudahan menjadi titik awal yang cerah gitu ya dari sisi ini. Gitu Mas Harun perkembangannya. Dan itu juga sebenarnya kan diharapkan di orang-orang seperti saya gitu kan, yang sekarang lagi sekolah cuman bisa ngelihat dari luar begitu kan. Ini juga NEPIO ini juga penting karena juga saya dan beberapa teman-teman yang bikin think tank namanya Sewa BC Inisiatif kan kemarin juga diundang sama Badan Legislasi Pak, dan itu juga yang kemarin kita sampaikan juga bahwa NEPIO penting dan harus ada segera dan harus berada langsung di bawah presiden begitu. Dan biar dia mampu untuk mengkoordinasikan kayak selevel menteri dia bisa cover gitu. Kalau misalnya itu di bawah DEN dia sama aja bohong begitu kan. Sama aja gitu loh, dia nggak akan ada kuasanya begitu. Nah, tapi menarik Pak. Saya mau itu mungkin kondisinya sekarang ini seperti itu gitu. Tapi saya penasaran menuju ke situ tuh Pak. Kita secara teknis kita sudah aman lah ya, bisa dibilang sudah bisa untuk menerapkan PLTN. Karena memang dari fasilitas ya, kalau saya selalu bilang, kalau saya ditanya emang Indonesia mampu untuk mengelola PLTN, saya selalu jawabnya ya lihat aja di fasilitas di Serpong gitu. Di Serpong itu dari pertama kali bahan bakar masuk sampai bahan bakar disimpan limbahnya itu semua udah ada semuanya gitu kan. Berarti kan secara teknis sudah selesai begitu kita. Cuman yang tiga tadi Pak, national position, management, dan stakeholder involvement. Coba kita bahas satu-satu deh Pak, dari sudut pandang PKSEN nih. Apa sih yang sudah dilakukan PKSEN Pak, kalau boleh dibocorin dikit nih Pak tentang national position. Itu kan lebih ke lobbying kan Pak, melobi pemerintah kayak ini loh, nuklir energi itu sebenarnya bagus loh. Kalau boleh tahu apa sih Pak yang dikeluarkan PKSEN, atau mungkin apakah ada rekomendasi itu, habis itu bagaimana pandangan mungkin pemerintah dalam hal ini ya setelah mendapatkan rekomendasi dari PKSEN begitu, dari sisi national position gitu dulu gitu. Iya, Mas Harun, rasanya agak sulit menjawab yang ini Mas Harun, karena begini.
mungkin gini, level PKSN itu kan ini mungkin apa yang teman-teman lakukan saja ya, bahwa kalau untuk menyentuh, kalau boleh saya perumpamakan gitu Mas ya, stakeholder involvement ini ada 2 lapis gitu ya Mas. Lapis yang atas sentuhan ke national position tadi, artinya pengambilan keputusan. Kemudian lapis yang di bawahnya itu adalah lapisan yang ke bawah yang mendorong ke masyarakat untuk public acceptance-nya meningkat. Kalau saya membagi begitu ya. Nah, begini Mas, dari sisi apa, pertanyaannya Mas Harun, apa sih yang dilakukan PKSN gitu ya untuk bisa mendorong ketiga-tiganya itu bisa lebih baik kondisinya sehingga menyatakan lebih siap gitu ya. Secara teknis Mas, teman-teman di PKSN melakukan kajian, tidak hanya PKSN juga, ada satu pusat Mas yang di Batan itu namanya Pusat Diseminasi dan Kerjasama PDK itu melakukan kajian terkait dengan stakeholder involvement, yaitu pemetaan. Jadi stakeholdernya dipetakan dengan ya kita merefer panduan IAIA Mas. Jadi apa yang dilakukan kita, kemudian siapa yang harus terlibat, kemudian rank 1 terkait dengan stakeholder mana yang seharusnya didekati untuk rank 1 dari sisi regulasi misalnya, dari sisi kekuatan, dari sisi interest gitu ya. Itu kita dipetakan. Kita punya peta itu baik secara nasional maupun secara lokal. Lokal yang kita lakukan terakhir itu adalah di Kalbar Mas, di Kalimantan Barat, karena Kalimantan Barat juga melakukan studi tapak di sana karena memang Pemdanya juga ingin ada PLTN di Kalbar begitu ya. Nah itu yang kita lakukan. Hasil dari apa yang kita lakukan itu kita sampaikan bahwa kalau mau ingin memanage merangkul stakeholder itu adalah dengan seperti ini. Lembaga ini harusnya diperlakukan seperti ini, dirawat, dikomunikasikan, diberikan informasi, kemudian didorong terus misalnya, didekati terus misalnya. Itu studi yang kami lakukan Mas yang di PKSN. Nah, sementara kalau di lapisan atas, Mas, ini ya kami nggak bisa ngomong, Mas Harun. Jadi kalau Mas Harun di level dengan menteri, taruhlah dengan DPR, ini mungkin ini kabar yang bisa menambahkan, tapi bukan dilakukan oleh PKSN, Mas Harun, bahwa tahun 2017, 2018, 2019, mungkin Mas Harun pernah dengar, ada MPTN, ya Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir, yang memang itu sebenarnya itu sudah terbentuk, ada kepresnya atau perpres ya, tapi isinya belum ada. Persoalnya waktu itu kan harusnya ada 14 anggota, tetapi sampai tahun 2012 itu memang nggak keisi. Tetapi ada satu pokja di situ, dibentuk oleh Kemenristek Dikti ya, Kemenristek Dikti waktu 2012 sampai 2019 itu. Nah, Pokja MPTN ini, bukan MPTN ini, Pokja MPTN ini, karena memang isinya bukan 14 seperti yang diperpreskan kan, ini itu bekerja Mas, merangkul seluruh stakeholder, mendorong waktu itu ya politisi, anggota DPD waktu itu yang mendorong, yang memang ingin memperjuangkan bahwa PLTN itu bukan sebenarnya bukan ingin berada di bawah jajah, tapi secara keseluruhan energi itu penting loh untuk ada diversifikasi, penting loh untuk menyiapkan kalau fosilnya habis gitu ya. Akhirnya itu merangkul semua stakeholder Mas. Banyak waktu itu, sehingga ada dokumen yang dihasilkan di tahun 2017-2018 itu yang itu memang di bawah Kementerian Ristek Dikti. Nah ini yang dibawa ke Bappenas, kemudian dibawa ke anggota DPR gitu ya. Rasanya itu juga menyentuh dan memperkuat keterlibatan pemangku kepentingan. Nah kalau di tim itu juga Mas, karena Pokja itu juga melibatkan Batan, pimpinan Batan juga diundang di sana, itu juga sampai memutuskan ini Mas. Kalau nanti misalnya NEPIO itu perlu dibentuk, maka perlu ada rancangan perpresnya, perlu ada naskah akademisnya. Nah, Pokja menyiapkan itu. Nah, anggotanya ada termasuk ya kami ada di situ gitu ya.
Saya sampaikan bahwa itu adalah yang tadi stakeholder involvement, tapi lapisan yang atas tadi ya Mas, yang menyentuh ke kebijakan. Saya kira yang kita lakukan adalah itu Mas. Kalau ini menarik Pak. Kalau boleh, soalnya saya jujur saya dan beberapa teman-teman di COBC Inisiatif itu coba nyari gitu kayak apa sih yang sudah dilakukan tentang terkait dengan kayak posisi nasional gitu kan, karena ya bagaimanapun ya kebijakan mengenai energi nuklir itu nggak lepas dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 97 sama PP Nomor 79 tahun 2014 begitu kan. Yang terakhir yang PP 79 kan bilang bahwa nuklir adalah opsi terakhir begitu. Dan perlu ada studi untuk untuk menaikkan status itulah, quote-unquote menaikkan status itu gitu. Dan menarik kalau misalnya Kemenristek Dikti udah membuat Pokja itu begitu, dan Bapak sempat terlibat di situ. Kalau boleh tahu dokumen itu apa ya Pak namanya ya Pak ya? Saya jadi penasaran mau nyari ini. Itu akan membantu kami sekali gitu Pak. Ada 7 dokumen Mas, ada 7 dokumen. Jadi ada 6, tapi satunya terintegrasikan menjadi yang nomor 7 ini adalah integrasi dari 6 dokumen itu. Apakah itu bisa diakses publik Pak? Itu mungkin. Nah, ini bukan sementara ya, waktu itu pimpinan kebetulan yang ketua Pokjanya itu sekarang anggota Denmas. Oke. Pak Agus Puji itu Pak Agus Puji. Itu ketua Pokjanya sekarang menjadi anggota Den. Pak Asnasio Lasman itu kan juga anggota Den, beliau juga anggota Pokja waktu itu. Nah, dokumennya Mas, salah satunya adalah dokumen teknis. Itu isinya apa? Teknologi, kajian teknologi di situ, kemudian bagaimana penyiapan SDM-nya, terus bagaimana standarisasinya kalau itu BLN dibangun. Kemudian ada lagi waktu itu kita siapkan tapaknya di mana sih di situ di yang teknis itu satu dokumen sendiri. Kemudian dokumen yang lain ada yang dari sisi regulasi Mas, seluruh regulasi yang ada ditampung di situ. Kemudian ada satu lagi dokumen kerjasama, ada satu lagi bagaimana dari teknoekonominya seperti apa pokoknya ada 6 dokumen. Nah itu yang tahun 2017 saya kira itu yang saya komprehensif menghasilkan dokumen untuk dibawa ke pengambil kebijakan. Saya tidak hafal tapi taruhlah yang utama adalah itu Mas, karena yang lain misalnya bagaimana penyiapan kerjasama dengan luar negeri, bagaimana ini semuanya di dalam satu buku tersendiri, tapi kemudian diintegrasikan dalam satu laporan yang memuat keseluruhan termasuk di dalamnya ada roadmap, karena ini adalah ranahnya Kemenristek Dikti yang itu adalah non komersial, maka waktu itu roadmapnya adalah roadmap non komersial. Redaktor daya non komersial ya. Untuk yang komersial, tim itu juga waktu itu mengkomunikasikan ke Kementerian Energi. Ada anggota Pokja yang dari ESDM waktu itu juga. Hanya rupanya tidak bisa terintegrasikan di situ untuk roadmap yang komersialnya tidak terintegrasi. Itu rasanya ya itu kalau boleh tahu sekali lagi. Iya, itu apakah dokumennya bisa diakses publik Pak itu Pak? Ya, ini saya juga tidak bisa menyatakan bahwa bisa atau tidak ya Mas ya, tapi rasanya dokumen yang disusun sebenarnya kayak dokumen teknis itu ya Mas, yang saya sampaikan bagaimana teknologi, kemudian bagaimana tapaknya itu mestinya bisa Mas kalau dari sisi itu. Oke. Menarik sekali tadi. Itu menarik sekali dan pasti akan kita cari itu Pak. Soalnya ya jujur Pak, soalnya untuk memastikan Mas Harun, saya akan kontak dengan saya akan izinkan saya coba tanya ke Pak Agus Puji karena beliau ketua kelompoknya waktu itu gitu. Mungkin ya. Soalnya kan memang Pak ini salah satu inisiatif yang ini kami coba buat begituan, saya, Mas Yanuar, Mas Aji dan Mas Ilham itu kan kami kan sekarang posisinya lagi di luar negeri gitu kan. Tapi kami concern dengan apa yang terjadi di Indonesia gitu kan, dan ini pun juga menjadi concern seluruh dunia begitu. Kita bisa lihat kemarin per 31 Desember kemarin Jerman menutup 3 PLTN-nya. Terus habis itu di Amerika sempat ada ancaman penutupan juga di PLTN di California juga gitu kan, dan semua dan
perkembangannya juga Cina lagi bikin, India lagi bikin, Korea lagi ekspansi besar-besaran gitu, kayak kita ngerasa kayak Indonesia kok nggak ngapa-ngapain ya, ya ayo gitu loh, kita dorong gitu loh, makanya kita coba dorong habis-habisan gitu kan kemarin. Nah, ini dan dokumen, dan ini juga salah satu alasan kenapa saya ngundang Bapak, karena sistem energi nuklir tuh pasti akan mencakup banyak hal, dan saya yakin akan ada banyak hal yang bisa kita gali gitu. Mungkin yang selanjutnya gimana Pak? Iya. Oke. Ya, dan mungkin yang selanjutnya yang mau saya gali adalah tadi Bapak menyatakan bahwa ya stakeholder involvement yang ke atas ibaratnya ke birokrasi, dan ada yang ke bawah yang lebih ke industri dan pemangku kebijakan dari sisi bisnisnya begitu lah. Saya penasaran karena kita juga sempat ada kerjasama Pak ya antara Silvis Initiative dan PKSEN untuk kita memberikan penerjemahan teknis terhadap dokumen yang dibuat oleh PKSEN gitu kan, mengenai TKDN industri SMR gitu. Bisa minta tolong diceritain mungkin tentang dokumen itu gitu, dan sebenarnya apa sih hasil temuan yang ingin disampaikan oleh PKSEN terhadap laporan itu? Ya. Baik Mas Harun, terima kasih sebelumnya dibantu untuk translate ke bahasa Inggris, karena memang waktu itu rencananya dokumen studi kelayakan kita semuanya tidak yang tahun 2020 ya Mas, itu kan hasil 2020 itu kan akan direview oleh beberapa pihak gitu ya. Yang pertama direview oleh dari Amerika, itu menawarkan dari Idaho National Lab ya, INL itu sudah mereview Mas hasilnya. Saya sempat dengar juga Pak waktu kuliah itu, waktu saya pindahan Pak, saya S2 di Michigan, dan dosen saya itu dulunya deket sama orang-orang Idaho, dan sempat ada guest lecture dari orang Idaho. Terus ketika kelas pagi gitu dia nanya, nggak apa-apa nih kelas pagi? Oh iya nggak apa-apa, ini kita baru meeting sama orang Indonesia gitu. Hah, orang Indonesia siapa nih? Gitu saya gitu. Oh ternyata emang bener nih ada tawaran dari Idaho gitu kan. Iya. Beberapa kali kita pertemuan dengan Idaho gitu. Akhirnya selesai reviewnya, tetapi yang dengan Idaho bukan dari aspek TKDN Mas, tapi ada ekonomi, pendanaan, kemudian aspek manajemen, aspek dampak ekonomi, kan kita laksanakan juga studi itu Mas. Nah untuk yang Parnas ini, digabung dengan Parnas ini ada review yang lain dengan Jadi Badan Tenaga Internasional itu kita mintakan review juga ke sana, tapi Mas, ternyata yang terakhir yang dengan IAIA itu direview selama 5 hari. Jadi pertemuan awal untuk paket ekonomi, pendanaan, sama dampak ekonomi juga 3. Kalau yang Parnas itu Mas, kita siapkan sebenarnya untuk ini cerita yang lain, Batan atau PKSEN itu kan diminta hasil studinya harus siap gitu ya, untuk suatu saat nanti dipakai atau kerjasama antara Indonesia Power dengan Batan dan Indonesia Power dengan NuScale gitu ya. Kan ada rencana, dalam tanda petik ada rencana akan ada kerjasama NuScale dengan Indonesia Power, tetapi basisnya adalah apa yang sudah kita peroleh studi selama ini. Nah itu akan dipakai. Maka apa yang kami minta tolongkan Mas Harun dan kawan-kawan ini itu nanti akan berguna ke sana, di review gitu ya. Nah kemudian apa sih yang diinginkan kalau kemudian Parnas kok di studi gitu ya. Nah ini kan Mas Harun, kalau boleh dalam tanda petik kita katakan Parnas ini kan mencerminkan, atau TKDN tingkat kandungan dalam ini mencerminkan kemampuan industri kita kan Mas, bagaimana atau kesiapan kita, industri kita untuk suatu proyek begitu. Kalau ini dalamnya PLTN gitu ya. Sebenarnya industri kita itu berapa persen sih mampunya gitu. Jangan sampai nanti punya gambaran bahwa suatu saat nanti ternyata industri kita nggak mau apa-apa, berarti akan tergantung terus dong dengan vendor yang punya teknologi gitu ya. Ini ada kekhawatiran itu. Ya, ada. Nah ini yang kita ingin sampaikan, bahwa ini kalau itu memang sudah punya data
benar kalau meskipun kecil dan kita memang perlu energi nuklir untuk suplai energi nasional kita, ya nggak apa-apa. Tetapi itu harus ditingkatkan bagaimana nanti meningkatkan panasnya sehingga kemampuan industri nasional kita itu secara bertahap akan lebih baik dan terus syukur-syukur transfer teknologinya penuh suatu saat nanti gitu. Nah ini jadi punya dasar bahwa industri nasional kita mampu sekian loh yang pertama gitu ya. Kalau kita bayangkan Mas, sekarang kita bandingkan Mas Harun. Studi kita menyatakan bahwa untuk yang sekarang baru fokus di non-nuclear island. Artinya untuk yang nuclear island yang Mas Harun dan kawan-kawan pelajari ini, taruhlah kita anggap, kita asumsikan, meskipun ada kecil itu ya, kita belum menyentuh itu dulu deh gitu ya. Full 100% dari luar lah ya. Luar gitu ya. Tapi kan perlu dicatat Mas Harun, nuclear island itu kan di dalamnya ada sipil gitu ya, ada sungkop, itu kan mestinya kita juga punya di situ gitu ya. Nah kita potretnya hanya di yang non-nuclear island, yang SMR saja Mas, itu kita sudah, teman-teman BPPT loh Mas, ini bukan kami Batan loh, kami kerjasama dengan teman-teman BPPT, itu menyatakan ada sekitar 54% lah, kita sudah, industri nasional kita mampu untuk itu. Nah, tinggal meningkatkan loh itu. Dan itu di awal ya, bukan di tengah, itu di awal. Nah iya, di awal sekali. Kalau kita bayangkan dengan sejarahnya Korea dulu di awal kan kecil sekali, paling 3%, 7% gitu kan. Nah ini bagian yang menurut saya industri kita itu dari sisi untuk siap gitu ya. Lalu untuk itu salah satunya juga untuk menjawab bahwa kita siap loh untuk tidak tergantung dengan negara lain. Memang harus dengan kontrak gitu ya. Transfer teknologi kan harus dengan kontrak ya. Betul. Kita mau punya sesuatu teknologi ya harus nyiapkan biaya juga gitu ya. Artinya untuk kontrak untuk membeli tidak hanya satu Mas. Kalau hanya satu PLTN ya mungkin transfer teknologi nggak jalan gitu ya. Perlu sekian itu yang tadi kalau roadmapnya Kementerian Energi yang sekitar 60 gigawatt itu kan kalau unitnya 100 megawatt kan ya banyak banget ya. Nah itu potensi untuk kita punya meraih teknologi dan tidak hanya itu maunya kalau itu sudah dikuasai itu kan industri kita jadi meningkat, kalau standar kualitasnya jadi meningkat, ekonominya jadi terpicu begitu loh, maunya begitu. Itu terjalan, saya kira kemudian istilahnya lari cepat itu untuk menuju negara maju yang diimpikan kok ada jalannya loh. Iya. Ditambah lagi ya dengan backingan energi yang sustainable yang bisa menyala 24 jam kali 7. Itu kan dari energi nuklir harusnya percepatan ekonomi, percepatan industri juga bisa tercapai begitu ya, Pak. Iya, saya kira begitu. Dan itu menarik Pak, dari itu kan kajian di awal kan. Salah satu yang dikatakan juga bahwa kita tidak dikatakan di laporan tersebut juga kita nggak bisa nih hanya beli satu-satuan doang gitu kan. Berarti memang harus banyak gitu. Kalau yang divisikan di Batan atau PKSN itu tentang SMR ini seperti apa sih Pak? Apakah memang ya kita memang cuman simply beli yang kecil-kecil, apakah tidak ada pernah kepikiran untuk kayak beli yang ya mungkin ini memang bukan lagi SMR ya, beli yang daya gede gitu misalnya yang kayak dari Korea yang bisa nyampe 100 megawatt elektrik begitu atau seperti itu atau kayak gimana Pak? Visinya mengenai detailnya itu. Ya. Mas Harun, mungkin kalau dari PKSN tidak sampai ke menginginkan besar dan yang SMR atau yang small yang 100 megawattan atau yang besar yang large yang 1000 lebih ya. Tetapi studi kami Mas itu nanti kan akhirnya kembali kepada kesiapan infrastruktur jaringannya ya, atau juga keperluan energi secara nasionalnya seperti apa. Tetapi Mas Harun di PKSN melakukan studi bahwa untuk yang jaringan itu, untuk jaringan listrik, kesiapan jaringan listrik itu sesungguhnya jaringan Jawa Bali, kalau di Jawa itu ya siap dengan yang large gitu ya. Artinya yang kapasitas besar yang 1000 lebih, bahkan sekarang kan 1600-an ya Mas yang punyanya Prancis itu kan ya. Itu jaringan kita teman-teman PLN menyatakan untuk yang Jawa Bali, interkoneksi Jawa Bali itu yang ukuran besar siap menampung itu kalau dibangun. Tetapi untuk yang dua lokasi lain Mas, misalnya kayak kita kan punya Tapak ya, yang Jawa kan ada Semenanjung Muria, kemudian yang Sumatera yang di Bangka itu Mas, itu dinyatakan memang masih
menampung untuk yang small medium 100 megawattan lah Mas gitu ya. Tetapi dengan catatan kalau jaringannya disambung ke Jawa, ya live bisa masuk ke sana gitu ya. Nah, ada satu lagi teman PLN yang ini kajian terakhir Mas, yang artinya potret kesiapan jaringan yang terakhir kita di tahun 2021, teman PLN menyatakan yang Kalimantan Mas, yang Kalimantan itu sudah siap dengan 100, tetapi untuk yang LARS itu nanti ketika jaringan Kalimantan udah menyatu semuanya, itu baru bisa masuk LARS. Jadi memang dari kalau maksudnya Kalimantan menyatu semua itu seluruh provinsi di Kalimantan gitu jadi satu di satu jaringannya ya. Oke. Berarti selama ini belum tersambung semua atau belum masih sebagian di sisi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat gitu ya. Timur masih ke selatannya belum gitu ya. Nah, ini interkoneksi total di Kalimantan apalagi nanti kalau ibu kotanya ke sana itu ya akan segera terwujud begitu. Iya. Dengan agenda ibu kota baru ini juga makin ada urgensi untuk menambah sumber energi begitu kan, biar makin sustain begitu ya. Dan itu menarik Pak, dan saya mau geser sedikit sih tentang itu yang menjadi permasalahan tentang ketergantungan itu tadi kan. Ada beberapa concern begitu kan saya kurang paham apakah ini termasuk bagian dari kajian yang dilakukan PKSN, tapi saya mencoba tanya opini Bapak aja sih. Kayak ada beberapa orang bilang yang pada akhirnya ya tetap aja gitu kan, meskipun kita semuanya bisa gitu mencapai TKDN setinggi-tingginya gitu kan, pada akhirnya juga kita akan susah gitu loh kalau misalnya kita nggak punya bahan bakunya, kita nggak punya uraniumnya, kita nggak punya kalau misalnya itu reaktor thorium, kita nggak punya thoriumnya gitu kan. Padahal salah satu kajian yang dilakukan oleh PKSN yang sejujurnya Pak sering banget dikutip sama orang-orang anti nuklir itu bahwa ya kita cuman bisa mampu punya PLTN daya 100 megawatt elektrik selama berapa itu 10-20 tahun, dan itu jumlahnya 7 begitu kan. Nah, itu kalau misalnya untuk mengadres itu Pak, apa yang bisa kita katakan sih Pak? Soalnya jujur saya kayak mikir kayak ya gimana ya? Bisa lebih sebenarnya, cuman ya gimana ya gitu. Iya Mas, saya memahami itu Mas Harun. Memang ada studi teman kita banyak diaju, dan itu ya mestinya Mas kalau dari sisi itu kan satu catatannya kalau menurut saya potensi itu kan menyampaikan bahwa potensi bahan bakar yang kita punya di Indonesia seperti itu yang di quote gitu ya. Nah itu kan namanya belum secara keseluruhan di Indonesia itu disigi atau diteliti bahwa potensi yang ada yang disebut di dalam penelitian itu baru di Kalimantan Barat kan Mas. Sementara thorium yang disebut yang di Bangka belum disebut saat itu yang di-quote oleh teman-teman anti nuklir itu. Nah, sementara potensi-potensi yang lain di seluruh Indonesia ini kan belum disigi. Nah, mestinya kalau ada disigi itu maksudnya diteliti dicari di survei gitu ya. Atau sampai diketahui bahwa seperti Kalimantan dulu kan untuk meneliti bahwa di sana ada potensi uranium kan perlu waktu penelitian gitu ya Mas. Nah, sementara daerah lain mestinya dilakukan hal yang sama sehingga potensi bahan bakar di seluruh Indonesia itu ketahuan tuh ya. Nah, kita kan belum tahu seperti kalau itu nanti dilakukan secara keseluruhan itu akan ketahuan bahwa mungkin ya tidak hanya seperti yang tertera datanya sekarang ini. Pasti akan lebih banyak, kita akan ketemu yang lainnya ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua Mas, terkait dengan ini berarti kalau begitu dari sisi bahan bakar kalau kita hanya punya segitu akan tergantung dengan negara lain begitu ya. Nah, kalau saya pendapat saya pribadi gini Mas. Kita punya energi yang sekarang disimpan begitu ya. Sementara kalau kita bangun PLTN dengan bahan bakar yang beli beberapa tahun di luar gitu ya, sementara dari sisi ekonominya masih murah gitu ya, kita memanfaatkan energi dari negara lain, sementara kita punya simpanan yang nanti harapannya akan bertambah dengan dilakukan penelitian selanjutnya gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan
di awal-awal yang kita masih mengimpor itu sesungguhnya kan kita menggunakan sumber daya dari luar dan untuk memasak energi kita, sementara kita menambah tabungan yang akan ada di kita gitu ya. Ini kita katanya kita taruhlah dalam tanda petik hidup kita dari sisi energi akan lebih panjang gitu ya. Nah, terus kalau apakah itu akan tergantung terus gitu ya dengan seperti itu? Harapannya ya dengan berkembangnya bahan bakar telah thorium yang kita sudah tahu di Bangka, Mas kan Mas cukup tahu di Bangka cukup banyak gitu ya. Kemudian pemanfaatannya sekarang thorium kan belum gitu ya. Betul. Suatu saat nanti kalau kita thorium itu bisa dikembangkan, pasti kita akan punya memperpanjang umur PLTN kita yang akan kita bangun dengan thorium misalnya. Itu yang ketiga berikutnya. Kalau nanti Mas Harun dan kawan-kawan ya, artinya sudah mengembangkan, kemudian mampu juga mengekstrak atau istilahnya mereprocessing bahan bakar yang sudah kita bakar, uranium yang sudah kita bakar di dalam reaktor yang sudah kita punyai, kemudian direprocessing, diambil uraniumnya lagi, diambil plutoniumnya, kemudian dimanfaatkan lagi untuk di dalam reaktor kita. Nah, ini kan juga bahan bakar baru yang bisa memperpanjang gitu ya. Nah, tentu ini harus beriringan Mas untuk seperti itu. Nah, ini teman-teman saya kira teman-teman anti nuklir juga harus sama-sama mengetahui hal ini gitu ya. Nggak apa-apa anti, tapi ayo kita sama-sama mengerti loh kondisinya semacam ini gitu ya. Saya membaca apa yang dilakukan Amerika, Mas Harun mungkin lebih tahu gitu ya. Sampai saat ini belum mengambil uranium yang ada di dalam bahan bakar bekas mereka. Saya kira itu cadangan yang cukup besar. Sementara Prancis itu sudah mengambil uranium yang sisa bahan bakar, prosesnya sudah ada dan mereka gunakan itu. Jepang juga mau ikut kan, dia punya reprocessing plant gitu ya. Nah, ini yang menurut saya kita berjalan, penguasaan teknologi akan terus berjalan. Anak-anak muda kita, termasuk Mas Harun dan kawan-kawan itu kan punya kapabilitas yang jauh lebih besar daripada kita yang sudah mau pensiun ini. Nah, ini harapannya Indonesia ya di tangan anak muda ini, mosok tidak sih meningkat kemampuan itu, penguasaan teknologi pasti. Kalau saya yakin akan ada penguasaan teknologi, dan nuklir kalau sudah dicanakan di awal, go nuklir bangun, pasti semuanya akan masuk, perhatiannya akan ke sana, kemudian kemampuan generasi muda kita akan ke sana. Nah, penguasaan teknologi itu bukan suatu hal yang mustahil, dan itu insya Allah kok bisa sustain, Mas. Iya, menarik Pak. Dan kalau misalnya ngomong-ngomong tentang Amerika, dan Bapak point out tadi bahwa memang Amerika udah tidak lagi melakukan reprocessing karena memang fasilitas yang dulunya digunakan untuk reprocessing udah ditutup, Pak. Hanford, mungkin Bapak tahu fasilitas Hanford itu dulu kan dipakai untuk reprocessing, tapi memang reprocessingnya untuk senjata, makanya ditutup. Dan kayaknya terkendala politik juga, jadinya reprocessing udah nggak bisa lagi gitu. Saya semester kemarin ini Pak ikut saat ngambil kuliah tentang fuel separation gitu dan reprocessing, dan memang itu benar kayak sudah ada sebenarnya teknologinya begitu kan. Mungkin untuk thorium beda cerita ya, tapi at least untuk uranium dan plutonium itu sebenarnya teknologinya udah ada, flow sheet-nya udah ada begitu kan. Tinggal kita Indonesia bisa melakukan itu di dunia nyata apa enggak begitu kan. Soalnya udah ada banyak contohnya begitu. Sudah ada contohnya gimana caranya memisahkan uranium, plutonium, dan semua sisa bahan bakar yang lain gitu. Dan mungkin thorium lagi beda cerita karena memang sangat jarang orang yang meneliti tentang thorium fuel cycle. Masih susah tuh gimana caranya ngambil protactinium tuh. Sampai sekarang nggak ada orang yang tahu protactinium chemistry. Nah, itu Pak. Dan mungkin komen sedikit juga tentang yang impor tadi juga. Saya sempat baca di satu artikel itu juga bahwa bahan bakar itu kan hanya 10% dari harga total PLTN kan, Pak. Jadi rasanya kalau kenapa kalau misalnya emang perlu beli dari luar ya kenapa kalau misalnya emang murah gitu. Kalau misalnya cuman dengan modal 10% kita bisa beli, terus kita bisa kalau ibaratnya kan kalau misalnya di taman kita, di backyard kita, di halaman belakang kita masih banyak, terus tiba-tiba di luar krisis gitu kan, kita bisa pakai punya kita sendiri asalkan kita punya teknologinya begitu. Itu asalkannya itu yang besar tuh, asalkan kita punya teknologi memprosesnya, ya kita bisa aja sebenarnya gitu kan. Dan
Oke Pak, dan ini mungkin pertanyaan terakhir Pak. Terima kasih sekali karena udah saya mau saya ajak ngobrol di pagi ini waktu Indonesia ya. Mungkin terakhir Pak, saya dengar kabar, ya memang agak nggak enak sih. Mungkin ini juga menjadi concern bersama di teman-teman peneliti gitu kan, bahwa PKSN kan sekarang akan dilebur begitu kan, dan terus kemudian apa yang selanjutnya akan terjadi nih Pak di PKSN? Soalnya saya merasa kehadiran PKSN itu harus ada gitu di dalam Batan atau di dalam BRIN gitu kan, karena ya kalau misalnya peneliti itu hanya spesifik bekerja di satu bidang saja, nggak ada yang meneliti sebagai sebuah sistem, itu akan susah gitu, kayak kita ngelihat di kacamata kuda doang gitu. Nah terus kemudian kalau misalnya terintegrasikan dengan BRIN dan beberapa penelitinya harus dipindah tugaskan dan sebagainya, terus kemudian bagaimana nih PKSN bisa menjalankan tusinya itu Pak? Mas Harun, ya sesuai yang saya baca ya, yang saya amati selama proses transisi integrasi Batan ke BRIN ini, Mas, saya kira kalau dari sisi fungsi itu saya kok optimis masih tetap berjalan, Mas. Dan terutama dari sistem apa yang disampaikan oleh Mas Harun itu, hanya memang perlu ada pembagian, karena memang bayangkan Mas, di PKSN itu ada sekitar 40-an orang gitu ya, 40 lebih bahkan 45 gitu, peneliti dan juga peranatan nuklir lainnya, fungsional lah, pejabat fungsional gitu ya. Itu nanti ada ORTN, ada organisasi teknologi nuklir. Nanti ada satu lagi Mas, kalau di struktur organisasi BRIN itu ada Deputi Kebijakan Pembangunan. Nah, Deputi Kebijakan Pembangunan itu salah satunya bukan dalam bentuk direktorat sih Mas, ada yang ngurusi ketenaga nukliran. Nah, dari aspek kedeputian kebijakan inilah yang mestinya nanti yang tadi disebut oleh Mas Harun, sistem energi nuklirnya itu akan di situ Mas. Jadi kemudian di level teknisnya yang taruhlah terkait dengan kajian kegempaan yang detail-detail ngebor, kemudian ngukur mikrotermor, ngukur patahan di mana, itu kan detail. Nah, ini mestinya dilaksanakan di ORTN Mas. Jadi dibagi dua Mas. Yang detail-detail begitu ada di ORTN, bayangan saya begitu. Nanti yang terkait dengan kebijakan ada di Deputi Kebijakan Pembangunan. Nah, itu sistem yang taruhlah kesiapan infrastruktur, kemudian secara komprehensif dokumen yang kita siapkan seperti apa yang bisa didorong ke stakeholder pengambil kebijakan, itu adanya di Dewan Deputi Kebijakan Pembangunan Mas. Nah, saya kok masih seperti optimis seperti itu Mas. Nah, bahkan sudah ada bocoran meskipun belum di SK-kan Mas. Ini kita SK-kan, ada beberapa orang yang sudah kelihatan akan ditempatkan di Deputi Kebijakan Pembangunan. Nah, kira-kira itu Mas. Jadi masih optimis ada sesuatu yang, meskipun secara jelas sebenarnya Pak Handoko, Pak Kepala BRIN kan menyatakan Pak, ya untuk yang komersial ya udah ranah sendiri, yang non komersial memang tetap di BRIN nanti gitu ya. Yang komersial akan didukung dari sisi kesiapan infrastrukturnya. Nah, itu komitmennya. Saya kira kok saya optimis Mas, masih seperti itu. Dan tahun ini rasanya menjadi tahun yang penting ya untuk ORTN dan BRIN, karena integrasi itu sepertinya akan, semoga aja bisa selesai tahun ini gitu, dan tahun-tahun selanjutnya bisa kembali lagi ke ranahnya, ke hitohnya, kembali ke risetnya itu, karena risetnya itu yang ditunggu-tunggu gitu kan. Termasuk kalau saya orang-orang yang lagi kerja, lagi kuliah atau kerja di luar negeri gitu, ketika saya ingin bangun partnership dengan peneliti Indonesia kan, jujur saya bingung Pak, ini saya mau ke siapa ini, organisasinya masih kacau begitu. Saya bingung kalau saya mau kolaborasi riset itu seperti apa begitu. Oke, baik ya. Sekali lagi terima kasih Pak Sriana udah berkenan hadir di podcast Bicara Nuklir, dan untuk teman-teman yang mendengarkan terima kasih, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.